Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Setiawan Official. Jadi di kesempatan yang berbahagia ini, buat teman-teman yang masih beraktivitas, selamat beraktivitas. Kita akan membahas yang mungkin menjadi salah satu ganjalan buat kamu semua di sana, tentang ada yang pernah mimpi buruk, ada yang pernah mimpi bahagia. Yang kita bahas di sini adalah apakah mimpi itu ada hubungannya dengan kehidupan nyata kita? Apakah mimpi itu bisa terjadi di dalam kehidupan nyata kita? Kita akan bahas di sini. Saya ucapkan terima kasih yang baru gabung di channel ini, membahas tentang share pengalaman, share ilmu yang saya tahu gitu ya. Jadi saya disclaimer dulu, saya tidak menganggap apa yang saya katakan ini harus kamu turuti, harus kamu lakukan, tidak. Bisa jadi yang saya katakan ini adalah kesalahan yang belum saya ketahui. Jadi ini sebatas share pengalaman, ini sebatas apa yang saya tahu, saya share ke teman-teman. Di video kali ini kita membahas tentang mimpi. Ada pertanyaan dari salah satu teman. Dia bercerita, saya kemarin habis mimpi buruk. Ini cerita. Terus pertanyaannya, apakah mimpi itu nanti jadi kenyataan di dalam kehidupan saya? Apakah mimpi itu nanti akan berakibat di dalam kehidupan nyata saya gitu ya. Jadi ada teman yang tanya tentang mimpi. Daripada saya menjawab dia dengan waktu yang mungkin kemarin itu ketemunya tidak lama, jadi saya hanya menjawab gak usah dipikir lah, anggap saja itu bunga tidur gitu. Ada yang menyebutnya mimpi itu bunga tidur. Dan jawaban lengkapnya saya buat di video ini. Mungkin teman-teman atau kamu semua di luaran sana ada yang mempunyai pikiran atau mungkin mempunyai keganjalan tentang mimpi. Apakah mimpi itu bisa terjadi di dunia nyata, apa hanya memang benar-benar bunga tidur? Kita akan bahas di sini pelan-pelan. Semoga bermanfaat dan semoga ini menjadi sebuah pelajaran buat kita semua, sharing gitu ya. Jadi tidak harus kamu ikuti, tidak harus kamu contoh. Kita bahas pelan-pelan di sini. Yang namanya mimpi adalah, ada yang ngomong itu bunga tidur, ada yang memang itu sebuah kode dari Tuhan gitu ya. Kalau mungkin ada urutannya, ada kalau Nabi ada mukjizat, ada turun lagi ada karomah, turun lagi ada baunan dan sebagainya. Jadi petunjuk-petunjuk dari Tuhan itu biasanya memang lewat mimpi. Tapi kita tidak boleh menyandarkan kehidupan kita atau membuat diri kita itu bingung, bimbang hanya karena gara-gara mimpi. Jadi itu nggak baik. Memang mimpi biasa menjadi salah satu kode-kode dari Tuhan atau petunjuk dari Tuhan. Tapi juga melihat orangnya seperti apa. Kalau memang orang itu dekat dengan Tuhan dan orang itu sering zikir, sering tawasul kepada Kanjeng Nabi, kepada para wali, kepada para ulama-ulama terdahulu, mungkin bisa mendapatkan bisikan atau mendapatkan sebuah kode atau sebuah petunjuk dari Tuhan lewat mimpi. Tapi saya pribadi, ini sesuai yang saya dapat dan sesuai apa yang saya tahu, mimpi itu adalah kejadian pada saat kita tidur. Oke, sepakat ya? Mimpi adalah kejadian pada saat kita tidur, dan itu kita menyebutnya bunga tidur. Sesuai apa yang saya dapat, pada saat kita mimpi, itu presentasi pemikiran kita atau anggapan kita itu diharuskan atau mungkin disarankan untuk lebih banyak mengarah ke bunga tidurnya. 80-90% mengarah kalau mimpi itu hanya bunga tidur. 10%-nya wallahu alam, hanya Tuhan yang tahu. Jadi agar kita tidak bingung, agar kita tidak was-was, agar kita tidak gelisah, apalagi pada saat mimpi buruk. Pada saat mimpi itu dianjurkan mengarah ke bunga tidur lebih banyak presentasinya daripada ke hal-hal yang membuat kita gelisah. Jadi 90% anggaplah mimpimu adalah bunga tidur, yang 10% wallahu alam. Kalau memang mimpi itu buruk, semoga tidak menjadi kenyataan. Kalau memang mimpi itu baik, semoga menjadi kenyataan. Tapi agar kita tidak gelisah, agar kita tidak was-was, agar kita tidak mempunyai pikiran yang aneh-aneh, nanti malah bahaya, anggaplah mimpi itu 90% adalah bunga tidur. Oke sih, sepakat ya, dari sini sepakat. Kalau memang kamu sudah menganggap mimpi itu 90% bunga tidur, artinya saat kita bangun, saat kamu bangun, mimpi itu sudah selesai.
Karena mimpi bunga tidur adanya pada saat tidur. Pada saat di luar tidur, mimpi itu sudah tidak berlaku. Dengan kata lain, mimpi tidak berlaku di dunia nyata kita. Hidup kita itu di dunia nyata, bukan di dunia mimpi. Jadi itu poin pertama. Pada saat Anda mimpi, pada saat kamu mimpi, 90% anggaplah mimpi itu adalah bunga tidur yang tidak akan terjadi di dunia nyatamu, yang tidak akan terjadi di dunia nyata kita gitu ya. Jadi bunga tidur yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat riwayat atau mungkin anjuran dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu beliau menggolongkan mimpi itu menjadi 3. Beliau menggolongkan mimpi itu menjadi 3, dan ini hadisnya sahih, kalau nggak salah Imam Bukhari yang meriwayatkan, jadi sahih. Yang pertama, jika kamu mimpi dan mimpi itu membuat kamu pada saat bangun terus membuat kamu sedih, membuat kamu takut, membuat kamu gelisah, itu sudah jelas kata Kanjeng Nabi itu mimpi dari setan. Saya ulangi sekali lagi, kalau kamu setelah mimpi dan bangun itu membuat diri kamu menjadi takut, menjadi gelisah, menjadi sedih, ya tentunya mimpi buruk, berarti itu dari setan. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia bisa mimpi karena memikirkan sesuatu. Manusia bisa mimpi karena merasakan, memikirkan, dan mengalami sesuatu hal yang menjadi momok atau yang diidam-idamkan atau yang sangat diinginkan di kehidupannya, sehingga pada saat tidur itu bisa menjadi mimpi. Contoh, saya tuh kepingin makan bakso, lauknya lauk ayam, telur, macem-macem lah, bakso campur istilahnya. Pengen banget, nyari ke sana nggak ada yang jualan, nyari ke sana nggak ada yang jualan kan gitu ya. Sampai akhirnya 2 hari, 3 hari saya cari nggak nemu. Dan di hari ketiga mungkin pada saat saya tidur malam, saya mimpi makan itu. Pada saat saya bangun, kira-kira mimpi makan bakso campurnya itu tadi bisa jadi kenyataan nggak? Belum tentu. Belum tentu. Jadi seseorang itu bisa mimpi karena mungkin memikirkan suatu hal yang sangat dalam, atau gelisah dengan suatu hal yang dipikirkan terus-menerus, atau memikirkan masalah yang tak kunjung usai sehingga sampai masuk ke dalam alam bawah sadar, sehingga menjadi mimpinya pada saat dia tidur. Kalau mimpi itu tidak enak, kalau mimpi itu buruk, lebih baik jangan diceritakan ke siapapun. Misalkan saya mimpi ketemu ular, saya mimpi ketemu setan, saya mimpi kecelakaan, saya mimpi pokoknya nggak enak, jangan diceritakan ke orang lain. Kenapa kok dianjurkan jangan cerita ke orang lain? Takutnya nanti kalau salah tafsir si orang yang kamu curhati, dia nanti malah menafsirkan yang tidak. Oh, kamu berarti habis ini kena musibah. Oh, berarti kamu habis ini gini. Berarti kamu habis ini seperti ini. Dan kamu meyakini itu, bisa-bisa itu jadi kenyataan. Jadi lebih baik kalau mimpi buruk jangan diceritakan kepada siapapun. Itu yang kedua. Yang ketiga, mimpi baik. Yang ketiga, mimpi bahagia, mimpi seneng lah pokoknya. Seneng yang positif ya. Mimpi seneng, mimpi bahagia yang itu misalkan kita ceritakan kepada orang lain bisa membuat kabar gembira, bisa menjadikan orang lain menjadi senang, bisa menjadikan orang itu menjadi bahagia, bisa menjadikan orang yang kita ceritakan mimpi kita itu orang itu menjadi senang, bahagia, pokoknya berbahagialah. Itu bisa kita ceritakan. Itu datangnya dari Tuhan. Oke, datangnya dari Tuhan. Itu bisa kita ceritakan ke orang. Tapi yang nomor 1 dan 2 tadi, pada saat kamu mimpi dan hasilnya mimpi itu membuat kamu takut, gelisah, sedih, oke, jangan diceritakan. Yang kedua juga begitu. Kalau kamu mimpi buruk karena kamu memikirkan sesuatu yang tak kunjung usai, masalah yang tak kunjung selesai, ribet, dan akhirnya malam kamu mimpi buruk, jangan diceritakan kepada orang lain. Oke? Nah, baru yang ketiga ini kalau kita mimpi bahagia, mimpi senang, mimpi mendapatkan rezeki, mimpi
pergi ke luar negeri, mimpi pergi naik haji. Nah, itu bisa kita ceritakan ke orang lain. Kenapa tidak boleh kita ceritakan? Takutnya tadi si orang itu salah tafsir, akhirnya menafsirkan mimpi kamu itu yang tidak-tidak, dan kamu yakini itu yang bahaya, kamu yakini itu akhirnya menjadi kenyataan. Karena apapun yang kita yakini itu cepat banget terjadinya. Jadi itu riwayat Nabi, itu Nabi Muhammad yang menganjurkan. Satu lagi, ini juga anjuran Nabi atau sunnah Nabi. Kalau misalkan kita mimpi buruk di suatu malam dan kita kebangun, itu dianjurkan Nabi menoleh ke kiri, membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, menoleh ke kiri, setelah itu ludah 3 kali. Meludah yang tidak keluar ludah ya, semacam meludah lah, tapi tidak sampai keluar air liurnya, enggak, semacam meludah aja, tuh gitu aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, setelah itu meludah 3 kali ke arah kiri, dan berdoa kalau itu mimpi buruk semoga tidak terjadi di kehidupan saya. Ya Allah, semoga mimpi saya tadi tidak menjadi kenyataan di kehidupan saya dan tidak mengganggu kehidupan saya. Setelah itu tidur lagi. Itu sunnah Nabi dia. Jadi pada saat kita mimpi, bagaimana cara kita menyikapi? Saya tadi mengambil dari apa yang sudah saya pernah pelajari dan saya ketahui dari pada saat saya mencari ilmu atau sekolah dan lain sebagainya. Jangan menggantungkan hidupmu kepada mimpi. Jangan menyandarkan kehidupanmu kepada mimpi. Kalau misalkan mimpi itu terjadi di dalam kehidupan nyatamu, ya berarti waktunya terjadi. Tapi jangan sampai menyandarkan kehidupanmu ke dalam mimpi, itu yang bahaya. Sandarkan hidupmu hanya kepada Tuhan, jangan kepada mimpi gitu ya. Kalau kita mimpi buruk, mimpi jelek, mimpi gak karu-karuan, ya berdoa bagaimana agar mimpi itu tidak menjadi kenyataan. Kalau mimpi baik, ya bagaimana mimpi itu menjadi kenyataan. Semuanya Tuhan yang atur. Mungkin cukup di sini video kali ini tentang mimpi. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih yang sudah melihat sampai sini. Jangan lupa di subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.